Bab 411 Pembunuhan Berkelanjutan. Desir. Sarjana pedang perak menyerbu di garis depan, pedang panjangnya memancarkan sinar dingin, menebas ke arah leher Ning Fan. Namun detik berikutnya, Ning Fan yang berlumuran darah tiba-tiba melengkungkan sudut mulutnya, mencibir dingin, tidak bisa menahan diri untuk tidak datang mencari kematian. Ya. Apa? Cendekiawan pedang perak terkejut. Detik berikutnya, sebelum dia bisa bereaksi, Ning Fan tiba-tiba mengulurkan tangan kirinya, membiarkan pedang panjang Silver Sword Scholar menembus telapak tangannya. Dentang. Pedang panjang itu hanya mampu menembus setengah inci ke dalam daging sebelum patah dengan bunyi dentang. Bersamaan dengan itu, telapak tangan kanan Ning Fan menghantam dada kanan sarjana pedang perak. Bang! Di tengah suara teredam itu, sebuah lubang transparan langsung muncul di dada kanan cendekiawan pedang perak. Tubuhnya masih di tempatnya, tetapi jantungnya telah melayang puluhan meter jauhnya. Sang sarjana pedang perak menatap lubang di dada kanannya dengan ngeri, mulutnya bergerak-gerak seolah mencoba mengatakan sesuatu, tetapi sebelum kata-kata itu keluar, pandangannya menjadi gelap, dan dia terjatuh ke tanah, mati. Anak nakal, mati saja. Saat cendekiawan pedang perak terjatuh, Xia Jiuren yang berada di belakangnya, mengangkat tinggi pedang besar 9 cincin dan mengayunkannya ke kepala Ning Fan. Ning Fan menepukkan tangannya di udara, menjebak pedang besar 9 cincin, lalu menendang keluar, mengenai tepat di dada Xia Jiuren. Berdebar. Disertai suara tumpul, tubuh Xia Jiuren seketika mempertahankan posisi memegang pedang dan memotong, lalu meluncur mundur sejauh puluhan meter. Lalu, dengan suara ledakan, ia meledak menjadi gumpalan darah dan tulang-tulang patah, mati total. Ning Fan lah yang menendangnya dan pada saat yang sama mengalirkan kekuatan spiritual, menghancurkan tubuhnya. Sialan. Hadapi tinju 7 luka Kong Tongku. Lu Chenzi meraung dan melancarkan 7 pukulan secepat kilat. Kekuatan ketujuh pukulan itu berlapis-lapis, memanfaatkan kesempatan itu, membombardir tubuh Ning Fan. Bang, bang, bang. 7 pukulan itu mengenai bahu kiri Ning Fan, langsung merobek daging dan menyemburkan darah. Kau sudah memukulku 7 kali, sekarang terima 1 pukulanku. Ning Fan mencibir dingin, tinjunya menghantam tepat di wajah Lu Chenzi. Ledakan. Kepala Lu Chenzi langsung meledak bagaikan semangka yang terlalu matang, tak ada satu bagian pun yang tersisa utuh. Lihatlah metode jimat. Penindasan Gunung Tai. Di antara keempat orang itu, yang terakhir tersisa, Zhang Tian, melihat Ning Fan dengan cepat membunuh 3 orang, merasa ketakutan tetapi tetap menggigit lidahnya, meludahkan darah ke kertas jimat, dan mengangkatnya ke atas kepala Ning Fan. Jimat Gunung Tai. Zhang Tian meraung pelan. Ledakan. Kertas jimat yang awalnya ringan seperti bulu tiba-tiba menampakkan gambaran hantu besar yang menyerupai gunung di sekelilingnya. Kemudian, kertas jimat beserta bayangan gunung itu jatuh menghantam kepala Ning Fan bagaikan gunung sungguhan. Retak, retak, retak. Terdengar suara berderak setelahnya. Kaki Ning Fan terbenam 3 inci ke dalam tanah. Penindasan Gunung Tai ini dikatakan membuat jimat lebih berat dari gunung, dan secara harfiah menghancurkan orang sampai mati. Haha. Nak, dengan jimat Gunung Tai ku yang menekanmu, kau sama saja sudah mati. Akan kuremukkan kau hidup-hidup. Zhang Tian tertawa terbahak-bahak, seolah-olah dia sudah melihat Ning Fan diratakan. Berderit, berderit, berderit. Serangkaian suara lain pun terdengar, saat kaki Ning Fan terus terbenam ke dalam tanah. Dalam sekejap mata, kaki Ning Fan sudah tertanam sedalam 1 kaki di dalam tanah. Tapi itu saja. Mengira telah berhasil menekan Ning Fan, Zhang Tian mengeluarkan beberapa jimat lagi, siap menggunakan metode jimat lain untuk membunuh Ning Fan. Apakah ini berat yang kau sebut Gunung Tai? Suara Ning Fan tiba-tiba terdengar dingin. Kemudian, Ning Fan perlahan mengangkat hantu berbentuk gunung itu ke atas kepalanya, mengeluarkan suara gemuruh, dan dengan tangannya yang ditenagai oleh kekuatan spiritual, dia merobeknya ke samping. Merobek. Jimat Gunung Tai langsung terbelah 2 oleh Ning Fan. Hantu berbentuk gunung itu lenyap bersamaan, dan tekanan besar itu lenyap tanpa jejak. Metode talisman bukan sesuatu yang hanya Anda yang tahu. Ning Fan menggerakkan tangannya, dan setumpuk kertas jimat muncul di telapak tangannya dari cincin luar angkasa seolah-olah dia telah mengambilnya dari sana. Mari kita coba jimat api ini. Tangan Ning Fan yang lain mengulurkan 2 jari, menjepit kertas jimat, yang langsung terbakar, berubah menjadi bola api. Setelah itu, Ning Fan menjentikkan jarinya. Bola api itu melesat ke arah Zhang Tian bagaikan kilat. Ning Fan telah lama belajar membuat jimat, telah menyaksikan jimat api dari Cui Laosi, dan kemudian, di kota Shen, telah melihat teknik Pei Wanjian. Jadi, dia tidak asing dengan jimat dan metode. Dia belum pernah menggunakannya sebelumnya, dia hanya tidak ingin menyia-nyiakan kekuatan spiritual. Tapi sekarang, Ning Fan mencibir,
meraih beberapa kertas jimat, dan dengan sekali kibasan angin, kertas-kertas itu berubah menjadi beberapa bola api, lalu diayunkannya ke arah Zhang Tian. Wus, wus, wus. Serangkaian bola api terbang ke arah Zhang Tian, satu demi satu. Sialan, kau juga tahu teknik jimat api. Tapi menggunakan teknik jimat api di hadapanku itu seperti memainkan kecapi di depan sapi. Zhang Tian meraung keras, juga melepaskan 7 atau 8 jimat api untuk menangkis serangan yang diluncurkan Ning Fan. Namun, saat jimat api saling berbenturan di udara, jimat api milik Ning Fan hanya melemah sedikit, sedangkan jimat api milik Zhang Tian meledak menjadi percikan api yang tak terhitung jumlahnya dan menghilang. Bagaimana ini bisa terjadi? Kertas jimat macam apa itu? Zhang Tian berteriak ketakutan, menyadari bahwa beberapa kertas jimat yang terbuat dari bahan berharga dapat meningkatkan kekuatan metode jimat secara signifikan saat digunakan, jauh melampaui kertas jimat biasa. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Sebagai jawaban terhadap Zhang Tian, serangkaian bola api membombardirnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Setelah serangkaian ledakan dahsyat, asap menghilang, dan Zhang Tian yang tersisa hanyalah mayat hangus, benar-benar mati. Ini hanya kertas jimat biasa. Ning Fan menanggapi mayatnya dari jauh. Zhang Tian tidak pernah tahu, hingga kematiannya, bahwa meskipun kertas jimat Ning Fan biasa saja, kekuatan yang menggerakkannya bukanlah kekuatan biasa, melainkan kekuatan spiritual. Sekarang, apakah ada orang lain yang ingin mencari kematian? Ning Fan perlahan menarik kakinya dari cekungan itu, lalu berdiri tegak di tanah lagi, tatapannya menyapu puluhan seniman bela diri yang tersisa dan tetua Si di kejauhan. Saat menatap mata Ning Fan, getaran hebat menjalar di hati setiap orang. Bab 412. Kelemahan Ning Fan. Pada saat itu, di sudut alun-alun ada Su Yurong. Dalam jarak 1 meter dari Su Yurong, tidak ada setetes darah pun. 1 meter jauhnya berdiri Ning Fan, tubuhnya berlumuran darah. Lebih dari 1 meter, tanah dipenuhi mayat, anggota tubuh yang terputus, dan tulang putih yang tak terhitung jumlahnya, darah menggenang di tanah. Di depan dan di belakang Ning Fan, kontras yang mencolok terbentuk, mengerikan sekaligus aneh. Ning Fan sendirian bertarung melawan 300 seniman bela diri dan, setelah membantai mayoritas, hanya beberapa lusin yang tersisa. Tidak, aku tidak ingin mati. Akhirnya, di antara beberapa lusin orang yang tersisa, seseorang roboh, menjerit sambil terisak-isak, melemparkan senjatanya ke samping, dan berbalik untuk melarikan diri. Aku juga tidak ingin mati. Tolong ampuni aku. Kita bukan tandingannya, larilah. Anak ini bukan manusia. Dia iblis. Kelompok yang tersisa, ketakutan setengah mati, mulai berbalik dan berlari sambil meraung-raung seperti bansi. Meskipun mereka serakah, pemandangan di hadapan mereka menimbulkan rasa takut dalam hati mereka. Terlebih lagi, efek kabut merah yang dilepaskan tetua Si perlahan menghilang, dan teror di hati setiap orang akhirnya mengalahkan keserakahan mereka. Dalam sekejap saja, semuanya lenyap tanpa jejak. Satu-satunya yang tersisa adalah tetua Si. Kau belum melarikan diri, jadi sepertinya kau masih ingin mencari kematian. Ning Fan mencibir dan melangkah ke arah tetua Si. Jangan mendekat. Wajah tetua Si akhirnya menampakkan ketakutan saat dia berbicara dan mundur, lalu berbalik untuk berlari menyelamatkan diri. Tapi bagaimana mungkin Ning Fan membiarkannya lolos sekarang? Dengan gerakan cepat, dia sudah menghalangi jalan Si. Memikirkan untuk pergi sekarang sudah agak terlambat, kata Ning Fan acuh tak acuh. Apa maumu? Aku akan membuatmu tahu bahwa aku adalah salah satu dari 9 tetua agung Lembah Myriad Flowers. Jika kau berani melukai sehelai rambutku, Lembah Myriad Flowers akan mencabik-cabikmu. Tetua Si berkata dengan galak. Begini, mengalahkan gerombolan ini tidak membuatmu kuat. Lembah Myriad Flowers memiliki ribuan huapu dan guru yang tak terhitung jumlahnya. Hanya dengan satu perintah, bahkan ludah dari masing-masing guru bisa menenggelamkanmu. Apakah kau mengancamku? Tanya Ning Fan dingin. Aku hanya mengatakan fakta. Tuan Ning, jangan pedulikan kekuatan lembah bunga segudang itu sendiri. Bahkan jika kami hanya memberikan hadiah untuk kepalamu, seluruh dunia bela diri akan mengirimkan para ahli untuk memburumu tanpa henti. Kalian telah melihat hari ini betapa menggodanya Ordo Myriad Flowers. Bahkan jika kau mampu menghadapi orang-orang di sini hari ini, mereka bukanlah yang terkuat dari sekte-sekte besar. Ketika para master teratas dari semua sekte besar datang mengejarmu, apakah kau masih mampu mengatasinya? Bahkan jika kamu tidak takut diburu oleh para master top, apakah wanitamu tidak takut? Saat Penatua Si berbicara, dia menjadi lebih berani dan tatapannya beralih ke Su Yurong di sudut. Bagaimana mungkin dia tidak tahu sekarang bahwa Su Yurong adalah kelemahan Ning Fan? Apakah Anda menggunakan Nona Su untuk mengancam saya?
Ekspresi Ning Fan berubah semakin dingin. Mengubah nadanya, Tetua Si berkata, Tuan Muda Ning, sebenarnya, tidak ada permusuhan yang mendalam di antara kita. Jika Anda menyerahkan formula cairan spiritual dan eliksir elemental sejati kepada saya, Lembah Myriad Flowers tidak hanya akan berhenti memburu Anda, tetapi juga akan menganugerahkan Anda Ordo Myriad Flowers. Bagaimana? Jika Anda mau, Anda bahkan dapat bergabung dengan Lembah Myriad Flowers sebagai tetua kehormatan, dan bebas memanfaatkan sumber daya lembah. Bukankah itu luar biasa? Saat mulut Tetua Si mengucapkan hal ini, hatinya telah menjatuhkan hukuman mati pada Ning Fan. Begitu dia membujuk Ning Fan kembali ke Myriad Flowers Valley bersamanya, bukankah itu seperti menangkap kura-kura dalam toples? Sekalipun Ning Fan kuat, bagaimana mungkin dia bisa melawan ribuan Huapu dari Myriad Flowers Valley? Belum lagi 8 tetua agung lainnya dan master lembah. Apakah lembah bunga segudang milikmu memiliki jamur sumsum giok, teratai salju api es, dan buah roh laut? Tanya Ning Fan dingin. Ya, tentu saja, jawab Tetua Si tanpa ragu. Ya, kalau begitu, katakan padaku, seperti apa rupa jamur sumsum giok? Seperti apa rupa teratai salju api es? Apa saja ciri-ciri buah roh laut? Tanya Ning Fan. Itu. Tetua Si tiba-tiba menjadi bingung. Ada puluhan ribu tanaman obat di Myriad Flowers Valley, tetapi dia benar-benar tidak tahu apakah tanaman tersebut memiliki jamur sumsum giok, teratai salju api es, atau buah roh laut. Tentu saja aku tahu. Kemarilah, aku akan menggambarnya untukmu, katanya. Tetua Si, dengan membelakangi Ning Fan, berpura-pura membuat sketsa di tanah. Ketika Ning Fan mendekat untuk melihat, Tetua Si mencibir dan meraung, anak sialan. Cari saja ramuan itu di neraka. Saat dia berbicara, Tetua Si telah mengumpulkan seluruh tenaga dalamnya menjadi satu serangan telapak tangan yang ditujukan ke Ning Fan. Bang! Ning Fan tidak menghindar atau menghindar, ia menerima pukulan itu secara langsung dan kemudian mengulurkan tangannya untuk mencengkeram leher Tetua Si. Awalnya, jika kau terus berbohong, meskipun aku tahu kau menipuku, aku mungkin tidak langsung membunuhmu, malah memilih untuk mengunjungi lembah Myriad Flowers. Tapi kau bersikeras mencari kematian, jadi sekarang aku tidak punya pilihan selain membunuhmu, kata Ning Fan sambil mencibir. Ning Fan, jika kau membunuhku, lembah Myriad Flowers akan mengejarmu tanpa henti. Tetua Si berkata dengan nada mengancam di akhir napasnya. Retakan. Satu-satunya respon yang diterimanya adalah ledakan kekuatan spiritual di telapak tangan Ning Fan. Dengan suara keras, leher Tetua Si patah, kepalanya terkulai tak bernyawa. Maka tewaslah Tetua Si dari lembah bunga segudang. Berapa lama lagi kau berencana bersembunyi di sana dan menonton? Setelah melemparkan mayat Tetua Si ke tanah, Ning Fan berbalik dan menatap dingin ke arah pohon besar tak jauh di belakangnya, sambil berkata dengan acuh tak acuh, Nona Hua. Bab 413. Tunangan kelima, Hua Nisang. Di balik pohon besar itu, ada momen hening. Lalu, seorang wanita berpakaian gaun kuning pucat kuno muncul, memang Nona Hua. Pada saat ini, wajah Nona Hua tidak lagi menunjukkan ekspresi acuh tak acuh seperti sebelumnya, ketika ia dengan santai memegang nyawa Ning Fan di tangannya. Rasa terkejut dan tidak percaya tampak jelas di wajahnya yang halus dan sangat cantik. Awalnya dia mengira Ning Fan akan dipukuli dan dipatahkan anggota tubuhnya oleh keenam Huapo, lalu dibawa kembali ke lembah bunga segudang, tetapi di luar dugaan, Ning Fan dengan mudah membunuh keenam Huapo. Awalnya dia mengira Ning Fan akan dikalahkan oleh usaha gabungan para seniman bela diri yang hadir, dan tetap saja akan ditangkap dan dibawa kembali ke lembah bunga segudang. Namun, di luar dugaan, Ning Fan seorang diri bertarung melawan 300 seniman bela diri, bagaikan inkarnasi iblis, membunuh banyak orang, menyebabkan 300 seniman bela diri itu menderita kematian dan luka-luka yang parah, sementara beberapa lusin yang selamat melarikan diri dalam keadaan berantakan. Dia awalnya mengira bahwa Ning Fan akan diancam dan digoda oleh Tetua Si, dan pada akhirnya, akan memilih untuk berkompromi, tetapi di luar dugaan, Ning Fan ternyata tidak terpengaruh oleh ancaman dan godaan tersebut dan langsung membunuh Tetua Si. Pria macam apakah dia? Nona Hua berjalan keluar dari balik pohon besar dan perlahan mendekati Ning Fan, sambil menatapnya kosong. Kalau aku tidak salah, kamu juga dari lembah Myriad Flowers, kan? Tanya Ning Fan acuh tak acuh sambil menatapnya. Kalau kau mau membunuhku, bunuh saja aku. Tapi apa kau yakin tidak akan menyesal membunuh wanita cantik sepertiku? Apa kau tidak akan mimpi buruk? Wajah Nona Hua berkilat ketakutan, tetapi akhirnya ia menegakkan kepalanya dan menjulurkan lehernya yang indah. Ning Fan mencibir, aku sebenarnya tidak suka kata-katamu, tapi aku tetap harus berterima kasih karena sudah memperingatkanku beberapa kali, jadi aku tidak akan membunuhmu. Kau tidak akan membunuhku. Sepertinya kau masih belum sanggup melakukannya.
Bibir Nona Hua sedikit melengkung ke atas, lalu berkata, Ning Fan, kalau kau tidak membunuhku, aku pasti akan menaklukkanmu suatu hari nanti, membuatmu berlutut di kakiku, dan dengan rela menjadi laki-lakiku. Aku tidak tertarik berdebat denganmu. Kamu mungkin sangat percaya diri dengan penampilanmu, tapi aku ingin memberitahumu bahwa kamu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pacarku, Nona Su. Ning Fan menggelengkan kepalanya, berjalan ke sudut, dan membantu Su Yurong berdiri. Nona Hua menatap Su Yurong dengan cemburu dan enggan, lalu berkata dengan nada penuh kebencian, pacarmu hampir mati, memangnya kenapa kalau kau pikir dia lebih baik dariku? Saat dia mati, kau akan melupakannya dan menerimaku. Apa yang kau bicarakan? Katakan satu hal yang tidak masuk akal lagi, dan lihat apakah aku tidak benar-benar membunuhmu. Ning Fan menatap Nona Hua dengan kaget dan marah. Nona Hua benar, Su Yurong saat ini tengah berjuang untuk bertahan hidup berkat kekuatan hidupnya, dan meskipun dia dapat bertahan untuk beberapa saat, tidak dapat dielakkan bahwa dia pada akhirnya akan menyerah pada kematian. Lagi pula, mustahil bagi kekuatan hidup mereka untuk menyatu sepenuhnya, makin lama waktunya, makin tidak efektif kekuatan hidup Ning Fan bagi Su Yurong. Pada akhirnya, bahkan jika Ning Fan mentransfer seluruh kekuatan hidupnya kepada Su Yurong, dia tetap akan mati. Tapi bagaimana Nona Hua tahu hal ini? Di tengah keterkejutan dan amarahnya, Ning Fan menatap Su Yurong dengan khawatir. Baru saja, setelah pertarungan Ning Fan, tubuhnya berlumuran darah dan luka-lukanya parah, wajar saja, kekuatan hidupnya berkurang drastis, dan akibatnya, kekuatan hidup yang disalurkan ke Su Yurong juga berkurang. Oleh karena itu, Su Yurong sudah agak lemah. Mendengar kata-kata Nona Hua sekarang, kulitnya menjadi semakin pucat. Nona Su, jangan dengarkan omong kosongnya, kata Ning Fan buru-buru. Memem, dia hanya iri pada kita, Su Yurong mengangguk. Su Yurong tidak pernah bertanya secara rinci kepada Ning Fan tentang luka-lukanya, bagaimana dia masih hidup, atau berapa lama dia bisa hidup. Sebenarnya, dia punya firasat samar di hatinya. Namun dia tetap tidak ingin menunjukkannya di depan Ning Fan. Melihat keterkejutan dan kemarahan Ning Fan, Nona Hua mencibir, ada apa? Kau tahu dia akan mati dan kau masih tidak terima. Atau kau hanya pura-pura tidak mendengar? Nona Hua, tutup mulutmu. Siapa kau sebenarnya? Tanya Ning Fan dingin. Sudah kubilang, aku dari Lembah Bunga Segudang, ingat namaku, aku Huanisang, Nona Hua menyatakan dengan bangga. Jadi ternyata Nona Hua berasal dari Lembah Bunga Segudang, suatu tempat yang memiliki 10.000 tanaman obat dan secara alamiah ahli dalam bidang pengobatan, maka dari itu Nona Hua dapat mengetahui sekilas bahwa Su Yurong sedang berada di ambang kematian. Huanisang. Detik berikutnya, wajah Ning Fan dipenuhi keterkejutan yang luar biasa, dan dengan tergesa-gesa ia berkata, namamu Huanisang. Lalu, kapan tanggal dan waktu lahirmu? Tidak ada salahnya memberitahumu, tanggal dan waktu lahirku adalah. Huanisang menyatakan tanggal dan waktu lahirnya. Ning Fan bahkan lebih terkejut. Setelah hening sejenak, keterkejutan itu berubah menjadi senyum kecut, dan dia merogoh dadanya, berpura-pura mengambilnya dari pakaiannya, tetapi kenyataannya, itu berasal dari cincin luar angkasa, dan mengeluarkan kontrak pernikahan dari kulit domba. Ini adalah salah satu dari 8 kontrak pernikahan yang diberikan Su Qingcheng kepada Ning Fan, dan satu lagi untuk Su Yurong yang masih disembunyikan oleh Su Qingcheng. Huanisang, halo, perkenalkan, namaku Ning Fan. 20 tahun yang lalu, ibu saya dan para tetua keluarga Anda mengatur perjanjian pernikahan untuk kita. Tapi sekarang, aku sudah punya pacar, jadi aku ingin membahas pembatalan pertunangan kita. Jika kau setuju, ambil kembali kontrak pernikahan ini dan kembalikan kenang-kenangan yang ditinggalkan ibuku untukku. Setelah selesai berbicara dengan hikmat, Ning Fan menyerahkan kontrak pernikahan yang dipegangnya kepada Huanisang. Saat Ning Fan pertama kali bertemu Huanisang, dia curiga saat mendengar nama keluarga, Hua, tapi dia tidak pernah memastikannya. Sekarang setelah Huanisang mengungkapkan nama lengkap, tanggal lahir, dan waktu lahirnya, Ning Fan dapat memastikan bahwa dia memang salah satu tunangannya. Apa yang kau katakan? Huanisang sejenak linglung, lalu mengambil kontrak pernikahan dari Ning Fan dan mulai membacanya dengan hati-hati. Bab 414 Aku tidak akan membatalkan pernikahan. Persatuan dua keluarga, sebuah perjanjian pernikahan terbentuk. Dengan janji untuk tumbuh tua bersama, tertulis pada gulungan keabadian. Sejak saat ini, sebuah persatuan yang diberkati telah terbentuk, sebuah jodoh yang sempurna. Ning Fan. Huanisang. Sertifikat ini. Sambil menatap karakter-karakter pada surat nikah, Huanisang menggosok matanya kuat-kuat lalu berulang kali melihat nama dan rincian kelahirannya sendiri. Akhirnya, ia mengangkat kepalanya, tatapannya dipenuhi tawa ke arah Ning Fan. Ning Fan, lihatlah, kita benar-benar pasangan yang ditakdirkan.
Karena kita berdua sudah terikat pernikahan ini, apa yang kau ragukan? Cepatlah dan jadilah pria Huanisang. Ngomong-ngomong, jangan anggap aku, Huanisang, wanita sembarangan. Selama lebih dari 20 tahun, satu-satunya pria yang berhasil menyentuh hatiku adalah kamu. Orang-orang dari berbagai sekte bela diri yang mengejarku jumlahnya ratusan, bahkan ribuan, tapi aku menganggap mereka semua sampah. Perkataan Huanisang mengandung rasa bangga, menantang, dan sedikit rasa malu. Nona Hua, Anda salah. Saya sudah bilang, saya di sini untuk membahas pembatalan pernikahan kita, kata Ning Fan sambil menggelengkan kepala. Saya tidak akan membatalkan pernikahan ini. Huanisang mengembalikan surat nikah itu ke tangan Ning Fan dan menggelengkan kepalanya sambil tertawa dingin. Kau baru saja membunuh tetuasi dari lembah Myriad Flowers, dan sekarang kau ingin membatalkan pernikahan kita denganku. Apa kau benar-benar berpikir lembah Myriad Flowers mudah diganggu? Ning Fan berkata dengan acuh tak acuh, Penatuasi mengingini cairan spiritual dan eliksir elemen sejati milikku, tidak hanya menjebakku tetapi juga mencoba merebut eliksir dan formulaku. Dia menghasut orang lain untuk memburuku dengan imbalan, dia bahkan menggunakan Nona Su untuk mengancamku. Membunuhnya bukanlah ketidakadilan. Mengenai upaya pembatalan pernikahan kita, memang, itu akan dianggap melanggar perjanjian pernikahan, jadi saya bisa memberikan kompensasi kepadamu. Mengenai kompensasi seperti apa yang kamu inginkan, silakan usulkan. Setelah mengatakan itu, Ning Fan menatap Huanisang dengan tulus. Aku tidak mau ganti rugi. Tidak mudah bagiku untuk menyukai seorang pria, dan pria ini juga kebetulan sudah punya perjanjian pernikahan denganku. Bukankah ini takdir yang ditetapkan oleh langit? Dengan takdir seperti ini, bagaimana mungkin aku bisa membatalkan pernikahan ini? Huanisang menggelengkan kepalanya tanpa ragu, lalu berkata, tentu saja, aku tidak akan memaksamu untuk segera memenuhi perjanjian pernikahan. Aku punya banyak kesabaran dan bisa menunggu. Setelah kekasihmu, Nona Su, meninggal dunia, kau tentu akan memenuhi perjanjian pernikahan denganku. Huanisang, aku peringatkan kau, jika kau mengutuk Nona Su lagi di hadapanku, meskipun kita sudah menikah, jangan salahkan aku karena bersikap kejam dan memberikan hukuman. Wajah Ning Fan berubah dingin, dan niat membunuhnya langsung melonjak. Dia baru saja bertarung melawan 300 pendekar dari berbagai sekte, entah berapa banyak yang telah terbunuh. Dengan hasrat membunuhnya yang meningkat, Huanisang langsung ketakutan dan pucat pasi. Meskipun sifatnya keras kepala dan sombong, ia tak berani bicara lebih jauh saat ini. Ia mengatupkan mulutnya rapat-rapat, menggigit bibir tipis, wajahnya penuh kebencian. Nona Hua, selama kau tidak mengutuk Nona Su, aku tidak akan menyimpan dendam padamu. Sebaliknya, kita bisa membahas syarat-syarat pembatalan pernikahan. Jika kau tidak bisa memutuskan sendiri, aku bisa menemanimu ke lembah bunga segudang. Ning Fan melembutkan nadanya dan berkata lagi. Niatnya untuk mengunjungi Myriad Flowers Valley ada 3. Pertama, untuk menyelesaikan masalah pembatalan pernikahan dengan Huanisang. Kedua, meskipun dilihat dari perilaku tetuasi, lembah bunga segudang tidak memiliki jamur sumsum giok, teratai salju api es, atau buah roh laut, dia tetap ingin pergi sendiri untuk melihat apakah dia bisa mendapatkan ketiga bahan obat ini. Ketiga, untuk menyelesaikan keluhan dengan Myriad Flowers Valley. Penatuasi menginginkan cairan spiritual dan ramuan elemen sejati miliknya, sehingga ia berencana membunuhnya, tetapi malah dibunuh olehnya untuk membela diri. Perseteruan ini harus diselesaikan. Kau ingin mengunjungi lembah bunga segudang. Baiklah, aku akan mengajakmu. Huanisang tampak memikirkan sesuatu, matanya berputar saat ia setuju. Setelah itu, tepat saat Ning Fan dan yang lainnya hendak pergi, sosok Gedisuo muncul gemetar di sudut lain alun-alun. Ternyata dia bersembunyi di sudut sana ketika pertempuran dimulai. Tuan Ning, aku tidak mau ikut denganmu. Aku lebih baik pulang saja, kata Gedisuo, suaranya bergetar ketakutan. Pertempuran baru-baru ini benar-benar membuatnya takut. Bagus. Ning Fan mengangguk dan berpikir sejenak sebelum mengeluarkan 3 eliksir elemental sejati dan menyerahkannya kepada Gedisuo. Aku tidak bisa membiarkanmu pergi dengan tangan kosong. Sebelumnya aku menjanjikan sesuatu yang lebih baik daripada eliksir elemental sejati sebagai hadiah, tapi untuk sekarang, kau harus minum eliksirnya. Obat yang lebih baik harus menunggu sampai aku meramunya nanti. Terima kasih, Tuan Ning. Ini lebih dari cukup, sungguh lebih dari cukup, kata Gedisuo sambil melambaikan tangannya berulang kali, lalu dengan gembira menerima 3 eliksir elemen sejati. Masing-masing dari ini adalah ramuan yang dapat memperpanjang umur hingga 3 bulan, 3 jika jumlahnya jauh melampaui harapannya. Terlebih lagi, saat pembantaian baru-baru ini, para seniman bela diri yang gugur berada di sini untuk acara pertukaran ramuan obat. Entah berapa banyak ramuan berharga yang dijatuhkan saat mereka gugur. Tuan Ning,
Saya mengumpulkan beberapa herba obat, ini untuk Anda, dan saya akan menyimpan beberapa untuk saya sendiri. Bagaimana menurut Anda? Ge Disuo, dengan penuh pertimbangan, mengeluarkan sekantong kecil herba yang telah dikumpulkan, dan memberikan sebagian besarnya kepada Ning Fan, yang banyak di antaranya merupakan herba tua yang langka. Baiklah. Ning Fan menerimanya tanpa keberatan. Setelah itu, Ge Disuo lari seolah-olah melarikan diri. Dia tidak bodoh, setelah menyaksikan Ning Fan membunuh begitu banyak orang dari sekte bela diri, dia tahu pembalasan dari sekte tersebut tidak dapat dihindari. Belum lagi Ning Fan kini telah menjadi musuh yang tangguh bagi Myriad Flowers Valley. Tetap di sisi Ning Fan sekarang terlalu berbahaya. Ge Disuo tidak menoleh ke belakang sampai dia berlari cukup jauh. Yang tidak disadarinya ialah bahwa apa yang disebut kebijaksanaan ini, pada kenyataannya, adalah taktik cerdik yang gagal total. Dengan mengabaikan kesempatan untuk tetap berada di sisi Ning Fan, dia akan kehilangan banyak keberuntungan di masa depan. Bab 415. Rambut putih Ning Fan. Kemudian, Ning Fan meminum cairan spiritual dan beberapa pil penyembuhan, untuk sedikit memulihkan luka-lukanya. Luka yang dialami Ning Fan sangat serius, tubuhnya berlumuran darah, dengan luka-luka yang padat sehingga membuat Su Yurong memegangi hatinya sejenak. Bahkan Huan Nisang pun tak kuasa menahan diri untuk mengerutkan kening dan memalingkan muka, tak sanggup menyaksikan secara langsung. Untungnya, dengan cairan spiritual dan pil penyembuhan, serta kekuatan pemulihan yang kuat dari seni tempering tubuh petir, luka-luka di tubuhnya tidak butuh waktu lama untuk sembuh secara substansial. Setelah itu, Ning Fan dan Su Yurong meninggalkan villa pegunungan di bawah bimbingan Huan Nisang, menuju lembah bunga segudang. Tempat ini pada awalnya tidak jauh dari lembah Myriad Flowers, tetapi Huan Nisang tidak ingin membawa Ning Fan dan yang lainnya langsung ke sana, jadi dia sengaja membawa mereka ke jalan berliku-liku di arah berlawanan dari lembah tersebut. Ning Fan tidak mengetahui lokasi pasti Myriad Flowers Valley, jadi untuk saat ini dia tidak menyadarinya. Saat mereka bertiga berjalan, mereka tidak pergi jauh sebelum berhenti untuk beristirahat karena kelemahan Su Yurong. Ning Fan, kenapa ubanmu semakin banyak? Baru 2 hari, tapi aku merasa ubanmu beberapa kali lebih banyak daripada saat kita di kota Chu, kata Su Yurong sambil tiba-tiba menatap kepala Ning Fan dengan bingung. Saat mereka meninggalkan kota Chu, Ning Fan hanya memiliki beberapa helai rambut putih di kepalanya. Tetapi sekarang, kepalanya dipenuhi dengan rambut putih yang beberapa kali lebih banyak, membuat seluruh kepalanya tampak beruban. Mungkin kurang tidur, uban bukan masalah besar. Kau tahu kan, banyak orang yang rambutnya uban sebelum waktunya, tanya Ning Fan santai. Tapi sebelumnya rambutmu tidak putih, tiba-tiba rambutmu muncul, kata Su Yurong sambil mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Huan Nisang yang sedari tadi terdiam tiba-tiba angkat bicara, tampilnya uban secara tiba-tiba, dari sudut pandang medis, disebabkan oleh pengurasan dan penggunaan tenaga hidup yang berlebihan. Itu artinya, Anda baru saja melakukan sesuatu yang menguras tenaga hidup Anda, yang tingkat keparahannya bahkan melebihi pertempuran sengit hari ini. Sebagai anggota Myriad Flowers Valley, kata-kata Huan Nisang ada benarnya. Ning Fan memang telah melalui pertempuran sengit, namun ia hanya terluka parah dan belum sampai kehabisan tenaga hidupnya. Berdasarkan perkataan Su Yurong, dia segera menyimpulkan bahwa Ning Fan pasti telah melakukan sesuatu yang sangat menguras tenaga hidupnya. Penipisan tenaga dan kelelahan. Lebih serius dari pertempuran hari ini. Su Yurong langsung khawatir. Nona Su, bisakah Anda mengingat apa yang sebenarnya dilakukan Ning Fan akhir-akhir ini? Itu pasti penyebab dia menghabiskan energi hidupnya, saran Huan Nisang. Su Yurong berpikir kembali. Baru-baru ini, Ning Fan memang telah melalui serangkaian pertempuran sengit, entah itu melawan anggota Wild Wolf Hall milik Divine Tune Sect, orang-orang dari Chu City Martial Arts Association, atau pertempuran melawan mereka yang berasal dari berbagai sekte bela diri. Selain pertarungan tersebut, hanya ada satu kejadian lainnya. Itu, menyelamatkan hidupnya dan menyembuhkan luka-lukanya. Huan Nisang. Kalau kau terus bicara omong kosong, apa kau pikir aku tidak berani berbuat apa-apa padamu? Bentak Ning Fan dengan marah, takut Su Yurong akan tahu yang sebenarnya. Huan Nisang mengerutkan bibirnya dan memalingkan kepalanya, tidak berkata apa-apa lagi. Namun, ekspresi cemas dan khawatir Ning Fan diperhatikan oleh Su Yurong. Oh ya, Ning Fan, bukankah kau sudah memurnikan eliksir elemental sejati itu? Eliksir elemental sejati seharusnya bisa memulihkan vitalitas, kan? Cepatlah makan lebih banyak, kata Su Yurong setelah berpikir sejenak. Meski ramuan elemen sejati bisa memberi efek, ramuan itu bukan obat mujarab untuk situasi tersebut. Meskipun begitu, karena Su Yurong yang menyarankannya, Ning Fan tidak menolak dan langsung mengeluarkan ramuan elemen sejati yang telah dimurnikannya sebelumnya, lalu menelan 2 di antaranya. Kemudian, dia duduk dengan kaki disilangkan dan memejamkan mata, mulai memurnikan dan menyerap kekuatan ramuan elemen sejati.
Eliksir elemen sejati memang dapat memulihkan vitalitas dan juga meningkatkan kultivasi seseorang. Terakhir kali Ning Fan meminum beberapa eliksir, ia telah naik 2 tingkat, dari tingkat ke-6 ke tingkat ke-8 pemurnian Qi. Setelah waktu yang tidak ditentukan, Ning Fan perlahan membuka matanya. Setelah menyerap kekuatan dari 2 ramuan elemen sejati ini, bukan hanya kultivasinya meningkat secara signifikan, tetapi kekuatan hidupnya juga agak terisi kembali. Hah! Ning Fan, berhasil banget. Lihat, ubanmu jauh lebih sedikit, seru Su Yurong kaget. Setelah Ning Fan memakan 2 ramuan elemen sejati, rambut putih di kepalanya telah berkurang sekitar sepertiga. Pada saat yang sama, Su Yurong juga secara aneh menemukan bahwa tubuhnya yang awalnya lemah tiba-tiba terasa jauh lebih kuat, dan semangatnya pun menjadi segar kembali. Mungkinkah aku punya hubungan hati dengan Ning Fan? Su Yurong bertanya dalam hati. Selanjutnya, Su Yurong ingin Ning Fan pulih lebih cepat, sehingga ia memaksa Ning Fan memakan semua sisa 20 atau lebih ramuan elemen sejati. Ning Fan, yang tidak mampu melawan Su Yurong dan juga perlu memulihkan diri setelah pertempuran besar, setuju. Mereka segera menemukan sebuah sungai dengan gubuk kayu terbengkalai di sampingnya. Setelah memberi Su Yurong beberapa instruksi dan memperingatkan Hua Nisang agar tidak menimbulkan masalah, Ning Fan menelan sekitar 20 ramuan elemen sejati yang tersisa dan duduk di gubuk untuk berkultivasi. Saat Ning Fan terus menyerap kekuatan obat, kultivasinya mulai pulih dengan mantap, dan rambut putih di kepalanya tampak semakin gelap dengan kecepatan yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Tak lama kemudian, rambutnya kembali menjadi hitam sepenuhnya. Di saat yang sama, Su Yurong takjub mendapati tubuhnya yang lemah telah kembali normal dengan cepat, dan ia merasa penuh energi meskipun perjalanan yang melelahkan dan bahaya yang dihadapi hari itu. Ia kini merasa tubuhnya dipenuhi kekuatan. Nona Su, haruskah kita keluar untuk bicara? Jangan ganggu kultivasi Ning Fan, Hua Nisang tiba-tiba berbisik. Bab 416. Nona Su, kau seorang vampir. Su Yurong mengangguk dan berjalan keluar kabin bersama Hua Nisang menuju tepi sungai. Nona Su, sejujurnya, aku agak iri padamu. Aku ingin kau meninggalkan Ning Fan, dan tidak bersaing denganku untuknya, kata Hua Nisang lugas. Su Yurong tersenyum tipis dan berkata, Ning Fan memiliki aku di hatinya, dan aku juga memiliki dia di hatiku. Kita berdua sudah saling mengakui. Nona Hua, bagaimana kalau kau ceritakan bagaimana kau berencana membuatku meninggalkan Ning Fan? Akan lebih baik jika kau menyerah. Hua Nisang menjawab dengan dingin, pertama, kau hanyalah orang biasa, tanpa sedikit pun kemampuan bela diri. Bersama Ning Fan, kau hanya akan menjadi beban dan beban baginya. Alasan Ning Fan terluka parah hari ini justru karena ia harus melindungimu dan tidak bisa menghindari serangan musuh. Jika dia tidak melindungimu hari ini, dengan kekuatan Ning Fan, dia tidak akan terluka parah. Bayangkan saja, jika jumlah orang yang menyerang Ning Fan hari ini 2 kali lipat, atau ada lebih banyak ahli yang tidak dapat ditangani Ning Fan, lalu apa yang akan terjadi? Kalau begitu, satu-satunya hasilnya adalah Ning Fan, dalam upayanya melindungimu, akan mati tragis di tempat itu juga. Tapi tanpamu, bahkan jika Ning Fan tidak bisa menang, dia bisa kabur dengan mudah. Tak ada salahnya kabur kalau tidak bisa menang. Lagi pula, meskipun Ning Fan kuat, dia tidak mungkin menjadi yang terkuat di dunia, kan? Perkataan Hua Nisang membuat senyum Su Yurong agak membeku. Jika benar-benar harus mati, aku akan mati bersama Ning Fan. Setelah terdiam cukup lama, Su Yurong berkata dengan serius. Aku mengagumimu karena bersedia mati bersama Ning Fan. Hua Nisang tampak tidak terkejut dengan jawaban Su Yurong dan melanjutkan, tapi yang akan saya katakan selanjutnya adalah poin kedua. Artinya, Ning Fan akan dikuras habis energi hidupnya olehmu, dan setelah kau menyebabkan kematiannya, kau akan terus hidup sendirian. Apa? Ekspresi wajah Su Yurong menjadi gelap, dia terkejut sekaligus marah. Hua Nisang berkata dengan acuh tak acuh, Nona Su, tidak perlu terburu-buru membantah apa yang kukatakan. Kau akan tahu apakah aku hanya omong kosong setelah kau mendengarkanku. Anda mungkin telah memperhatikan sendiri bahwa Ning Fan, entah mengapa, mengalami penipisan kekuatan hidupnya yang parah, yang ditandai dengan rambutnya yang memutih. Dan kalau saya tidak salah, Nona Su, Anda pasti mengalami cedera serius, atau tertular penyakit parah, kan? Cedera atau penyakitmu begitu kritis sehingga seharusnya kau sekarat sekarang juga. Tapi, kau tidak mati. Apa kau tidak bertanya-tanya kenapa? Hua Nisang bersikap agresif, matanya tertuju langsung pada Su Yurong. Apa sebenarnya yang ingin kamu katakan? Wajah Su Yurong memucat, dan hatinya tenggelam. Sepertinya tebakanku benar. Nona Su, kau selamat dari cedera atau penyakit fatal seperti itu, karena Ning Fan, entah bagaimana, telah menggunakan kekuatan hidupnya sendiri untuk menopang hidupmu. Begitu dia berhenti menggunakan kekuatan hidupnya untuk menopangmu, kau akan mati.
Saat ini, kamu seperti vampir, terus-menerus menguras kekuatan hidup Ningfan. Sampai kau menguras seluruh kehidupan Ningfan. Nona Su, tolong tinggalkan Ningfan. Jangan egois. Aku tahu kalian punya perasaan satu sama lain, tapi tolong jangan gunakan kedok emosi untuk membenarkan diri sebagai vampir. Jangan gunakan nama cinta untuk menghancurkan Ningfan. Hua Nisang berbicara dengan serangkaian nada menegur, dagunya sedikit terangkat saat dia menatap Su Yurong dengan tatapan iba. Aku tidak. Su Yurong menjadi sepucat kertas, seluruh tubuhnya sedikit gemetar. Dalam pikirannya, potongan-potongan masa lalu terus muncul. Saat dia masih di River City, dia pernah mendengar tentang kasus Li Wanshan. Li Wanshan telah kehilangan vitalitasnya dan hampir mati. Kemudian, Ningfan lah yang menyelamatkannya. Selanjutnya, ketika dia terluka parah oleh Chen Tianlang dan hampir meninggal di ICU, Ningfan lah yang secara ajaib kembali dan entah bagaimana menyelamatkannya. Kemudian, karena prasangka orang tuanya terhadap Ningfan, mereka dengan paksa memisahkannya dari Ningfan. Namun, hanya sehari setelah berpisah, kondisinya memburuk dengan cepat, dan ia kembali terbaring di ranjang kematian. Hingga Ningfan datang sekali lagi dan menyatakan bahwa mereka harus tetap bersama untuk menjaganya tetap hidup. Su Yurong selalu merasa ada yang aneh, tetapi dia tidak pernah sepenuhnya memahaminya. Sekarang, di bawah kata-kata Hua Nisang, Su Yurong akhirnya menyadari kebenaran. Dengan menyatukan kejadian-kejadian ini, dia akhirnya mengerti semuanya. Memang, Ningfan yang mengorbankan hidupnya sendiri untuk menopang hidupnya. Dia benar-benar seorang vampir, yang terus-menerus menyedot kekuatan hidup Ningfan. Tak heran jika saat ini, saat kekuatan hidup Ningfan memudar, dia merasa lemah. Saat Ningfan mengonsumsi True Elemental Elixir dan kekuatan hidupnya terisi kembali, dia merasa segar kembali. Aku tidak menginginkan ini. Aku tidak ingin membunuh Ningfan. Di wajah Su Yurong yang pucat pasi, rasa sakit yang luar biasa akhirnya muncul, dan air mata pun jatuh tanpa suara. Dia ingin hidup, tak seorang pun ingin mati. Tetapi dia tidak ingin hidup dengan mengorbankan nyawa Ningfan. Dia menyukai Ningfan, dia mencintai Ningfan. Tetapi karena itu, dia tidak dapat meneruskan seperti ini. Jika kau sungguh-sungguh mencintai Ningfan, tinggalkan saja Ningfan, pergilah yang jauh, Hua Nisang berkata lirih di hadapan Su Yurong. Bab 417 Su Yurong pergi. Kau ingin aku meninggalkan Ningfan? Aku tidak ingin meninggalkan Ningfan. Su Yurong menggelengkan kepalanya secara naluriah, tetapi tekad yang dulu terpancar di matanya telah sirna. Sebaliknya, ia digantikan oleh kebingungan, keraguan, kebencian, dan rasa sakit. Tentu saja, kau bisa memilih untuk tidak meninggalkan Ningfan. Kalau begitu, kau hanya akan menguras energi Ningfan, kata Hua Nisang dingin. Aku tidak ingin menguras energi hidup Ningfan. Su Yurong menggelengkan kepalanya kuat-kuat, putus asa. Jika aku jadi kamu, jika aku benar-benar mencintainya, maka aku akan memilih untuk mengorbankan diriku demi melindunginya, kata Hua Nisang acuh tak acuh, akhirnya berhasil menembus garis pertahanan terakhir di hati Su Yurong. Dia menundukkan kepalanya dengan penuh penderitaan, tidak mampu menahan air mata yang mengalir keluar. Ya, aku tidak boleh egois begitu. Aku tidak boleh membiarkan Ningfan menggunakan kekuatan hidupnya untuk menopangku. Aku tidak boleh menjadi vampir, gumam Su Yurong kesakitan. Su Yurong tidak bodoh. Sebaliknya, dia sangat cerdas. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa tujuan utama Hua Nisang mengatakan ini adalah untuk membuatnya meninggalkan Ningfan. Tetapi justru karena dia sangat cerdas, dia tahu bahwa Hua Nisang tidak berbohong, semua yang dikatakan Hua Nisang adalah benar. Dan Hua Nisang tahu bahwa Su Yurong dapat melihat niatnya dengan jelas. Jadi ini adalah skema yang terang-terangan. Hua Nisang memaparkan pilihannya di hadapan Su Yurong. Entah memilih untuk tinggal bersama Ningfan dan melihat dirinya sendiri menguras kekuatan hidupnya, membunuhnya. Atau memilih meninggalkan Ningfan, mengorbankan dirinya agar orang yang dicintainya berkembang. Suara mendesing. Setelah beberapa lama, Su Yurong akhirnya mengangkat kepalanya dan menghela napas panjang. Rasa sakit dan kesedihan di wajahnya lenyap, digantikan oleh ketenangan. Nona Hua, aku bisa meninggalkan Ningfan, tapi aku harap kau berjanji untuk memperlakukan Ningfan dengan baik di masa depan, tidak menyakitinya. Kalau tidak, bahkan sebagai hantu pun, aku tidak akan membiarkanmu pergi, kata Su Yurong dengan tenang. Aku berjanji padamu, Hua Nisang mengangguk. Su Yurong kemudian meraih bagian belakang lehernya, melepaskan tali merah yang dikenakannya, dan menyerahkan tali merah tersebut beserta liontin giok yang melekat padanya kepada Hua Nisang. Nona Hua, tolong bantu saya mengembalikan liontin giok ini kepada Ningfan, kata Su Yurong dengan enggan. Liontin giok ini adalah hadiah dari Ningfan saat dia datang melamar di rumahnya setelah kompetisi daftar King Yun.
Ada 2 liontin giok, satu untuk masing-masing dari mereka. Pergilah dengan tenang, kata Huan Nisang sambil mengambil liontin giok itu. Su Yurong menoleh, menatap gubuk kayu itu dengan sangat enggan, tatapannya seakan menembus gubuk kayu itu untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Di dalam gubuk, Ning Fan tengah duduk dengan mata terpejam, tengah berkultivasi, memasuki kondisi melupakan segala hal di sekelilingnya. Ning Fan, aku pergi dulu, hati-hati, bisik Su Yurong lembut, lalu berbalik dan berjalan menjauh dari arah gubuk kayu itu. Dia ingin menjauh dari Ning Fan, ingin memastikan Ning Fan tidak akan pernah menemukannya, jadi dia memilih arah yang berlawanan dari sebelumnya. Dalam kegelapan, sosok Su Yurong dengan cepat lenyap dari pandangan. Huan Nisang memperhatikan kepergian Su Yurong, mendesah pelan, merasakan tiba-tiba rasa iba. Namun, ia segera menggelengkan kepala, bergumam dalam hati, siapa yang membuatmu tertular penyakit mematikan? Aku melakukan ini demi kebaikan Ning Fan, lagi pula, ini pilihanmu sendiri. Jika aku jadi kau, aku akan memilih yang sama, pergi sendiri, lalu mati sendirian. Semua ini takdir. Begitu sosok Su Yurong sudah tak terlihat lagi, Huan Nisang mengalungkan liontin giok itu ke lehernya sendiri, lalu berjalan pelan-pelan ke sisi gubuk kayu, duduk di ambang pintu, dengan tenang menunggu Ning Fan terbangun dari tahap kultivasinya. Di dalam gubuk, Ning Fan duduk bersila, matanya tertutup rapat, dengan postur terbuka dan reseptif. Kekuatan spiritual dalam tubuhnya beredar tanpa henti, memurnikan kekuatan ramuan elemen sejati menjadi kekuatannya sendiri. Tingkat kultivasinya terus meningkat, segera menembus batas lapisan ke-9 pelatihan Qi. Jika ia berhasil mencapai tahap lebih lanjut, maka ia akan mencapai tahap pendirian fondasi. Tetapi dia tidak mempunyai pil pendirian fondasi saat ini, dan jika dia mencoba menerobos dengan paksa, ada peluang kegagalan 90% yang dapat mengakibatkan konsekuensi yang tidak terduga. Dalam keadaan terbaik, fondasinya akan rusak, sehingga akan 2 kali lebih sulit untuk mencoba lagi pembentukan fondasi. Dalam keadaan terburuk, kekuatan spiritualnya akan hancur total, meridiannya tidak dapat digunakan lagi, selamanya tidak dapat berkultivasi lagi, dan ia bahkan mungkin mati karena tubuhnya meledak. Ning Fan hendak menekan kelebihan kekuatan obat, agar bisa dimurnikan menjadi kekuatan spiritual tetapi untuk sementara mencegahnya mencoba menerobos penghalang. Namun tiba-tiba, hatinya bergetar tanpa alasan. Segera setelah itu, perasaan hampa menyergapnya. Seolah-olah dia tiba-tiba kehilangan sesuatu yang sangat penting. Apa yang sedang terjadi? Ning Fan bertanya-tanya dalam hati, berusaha keras untuk keluar dari kondisi kultivasi. Tetapi saat ia terganggu, kekuatan spiritual dalam tubuhnya tiba-tiba menjadi tidak terkendali. Suara mendesing. Kekuatan spiritual yang melimpah dalam tubuhnya segera mulai berputar, beredar liar di dalam dirinya, bertambah cepat, mendidih, dan mulai menyerang penghalang itu dengan sendirinya. Jika penghalang itu ditembus, dia akan dipaksa masuk ke dalam pendirian yayasan. Ning Fan mengeluarkan erangan teredam, mencoba menahannya. Tetapi semakin ia mencoba menekannya, semakin sedikit kendali yang ia miliki atas kekuatan spiritualnya. Wus-wus, wus-wus. Kekuatan spiritual dalam tubuhnya dengan gila-gilaan menghantam penghalang itu. Dia tengah berjuang keras untuk menerobos rintangan besar pemurnian Qi dan maju ke alam pendirian fondasi. Bab 418. Setengah jalan menuju pendirian yayasan. Tidak. Aku tidak bisa menerobos sekarang. Tanpa pil pendirian fondasi, menerobos sekarang berarti kematian. Dahi Ning Fan dipenuhi keringat saat dia mati-matian mencoba menekan kekuatan spiritual dalam tubuhnya. Namun bertentangan dengan keinginannya, semakin Ning Fan mencoba menahannya, kekuatan spiritual di dalam dirinya malah semakin bergejolak dan ganas, dengan putus asa mengetuk gerbang. Ning Fan merasa seolah-olah seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan spiritual, siap meledak. Akhirnya, Ning Fan tidak dapat menahannya lagi dan mengeluarkan auman harimau saat kekuatan spiritual di dalam dirinya meletus dengan hebat. Ledakan. Mata Ning Fan terbuka lebar, dan kekuatannya meledak tak terkendali. Gubuk kayu kecil itu tidak sanggup menahan kekuatan sebesar itu dan langsung meledak berkeping-keping. Setelah sekian lama, Ning Fan perlahan berdiri, menatap tangannya dengan perasaan kaget sekaligus gembira. Saya berhasil dalam pendirian yayasan. Pada saat ini, Ning Fan dapat dengan jelas merasakan semua kekuatan spiritual di tubuhnya menyatu, terkompresi, dan berputar menuju dantian di perut bagian bawahnya. Kekuatan spiritual berputar semakin cepat di dantian Ning Fan, dengan cepat membentuk pusaran energi spiritual yang menyerap semua kekuatan spiritual di tubuhnya. Putaran-pusaran itu bertambah cepat, lalu melambat, berfluktuasi terus-menerus hingga akhirnya stabil. Aku berhasil dalam pendirian yayasan. Ning Fan berseru tak percaya sekaligus gembira. Tanpa pil pendirian fondasi, dia sebenarnya telah berhasil dalam pendirian fondasi.
Berdasarkan warisan yang ditinggalkan ibunya, pusaran energi spiritual di Dantian merupakan salah satu tanda tahap pendirian fondasi. Selama alam pemurnian Qi, kekuatan spiritual menyebar ke seluruh tubuh, tidak dapat dipadatkan dan disimpan. Namun setelah mencapai tahap pendirian fondasi dan membentuk pusaran energi spiritual di Dantian, semua kekuatan spiritual dapat dipadatkan dan disimpan dalam pusaran, siap untuk dipompa keluar dan digunakan sesuai keinginan. Akan tetapi, tanda lain dari keberhasilan pendirian yayasan, yaitu perombakan fondasi badan, tidak tercapai. Pada saat ini, meskipun Ning Fan telah membentuk pusaran energi spiritual, ia belum membentuk kembali fondasi tubuhnya. Ia belum bisa dianggap benar-benar berhasil dalam pembentukan fondasi, itu hanyalah tahap setengah jadi. Nona Su. Meski hanya setengah jadi, tetap patut dirayakan. Ning Fan menoleh dengan gembira, tetapi yang ia lihat hanyalah Hua Nisang. Ning Fan, selamat, kata Hua Nisang sambil tersenyum. Di mana Nona Su? Tanya Ning Fan. Melihat sekelilingnya, Ning Fan tidak melihat sosok Su Yurong dan langsung merasakan kegelisahan yang tak terkendali. Su Yurong pergi, kata Hua Nisang dengan tenang. Apa? Nona Su pergi? Bagaimana mungkin? Kemana dia pergi? Apakah kamu berbohong padanya atau mengatakan sesuatu untuk menipunya? Ning Fan langsung ketakutan, lalu mencengkeram ke arah Hua Nisang, suaranya marah dan cemas. Aku tidak menipunya. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya, jawab Hua Nisang. Kebenaran apa? Teriak Ning Fan putus asa. Dia sedang sekarat, dan kau menggunakan kekuatan hidupmu untuk menopangnya. Dia hanyalah vampir yang menghisap kekuatan hidupmu. Setelah aku menceritakan semua kebenaran ini, dia memilih untuk pergi. Ning Fan, kau seharusnya tidak merasa bersalah. Sekalipun kau mati-matian menopang Su Yurong dengan kekuatan hidupmu, itu hanya akan menunda hal yang tak terelakkan. Kekuatan hidup setiap orang berbeda, seperti sidik jari setiap orang yang unik. Kekuatan hidupmu tak akan pernah bisa menyatu sepenuhnya, jadi kematian Su Yurong sudah pasti. Jika Su Yurong sungguh-sungguh menyukaimu, sungguh mencintaimu, maka dia seharusnya meninggalkanmu lebih cepat daripada terus tinggal dan menguras tenagamu. Jadi, Ning Fan, kamu seharusnya berterima kasih padaku. Setelah dia selesai berbicara, Hua Nisang bahkan sedikit mengangkat dagunya. Tamparan. Detik berikutnya, Ning Fan yang geram, mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Hua Nisang dengan keras. Untungnya, Ning Fan masih bisa menahan amarahnya dan tidak mengeluarkan kekuatan spiritualnya. Kalau tidak, tamparan itu bisa berakibat fatal bagi Hua Nisang. Meski begitu, tamparan itu membuat Hua Nisang terhuyung ke belakang dan jatuh ke tanah. Pipi kirinya langsung membengkak dan memerah. Kau memukulku, tapi aku tidak menyalahkanmu. Aku bisa memahami perasaanmu, dan aku yakin, cepat atau lambat, kau akan mengerti perasaanku, kata Hua Nisang, menutupi wajahnya sambil berdiri, masih dengan senyum tipis. Hua Nisang, aku sungguh ingin membunuhmu. Apa kau tidak tahu, jika Nona Su meninggalkanku, dia benar-benar akan mati. Urat-urat dahi Ning Fan melotot saat ia meraung marah. Segera setelah itu, dia melepaskan kekuatan spiritualnya sepenuhnya dan mulai merasakan dengan mata tertutup. Su Yurong membawa liontin giok buatan tangannya. Liontin itu mengandung jejak kekuatan spiritualnya, yang berarti ia bisa merasakan perkiraan lokasinya jika tidak terlalu jauh. Ketika dia kembali dari kota Sen ke provinsi asalnya, melompat dari pesawat, dengan merasakan liontin itulah dia menemukan Su Yurong di rumah sakit. Dengan cepat, mata Ning Fan terbuka, kebingungan tampak di wajahnya. Nona Su ada di dekat sini. Dia tidak pergi jauh. Ning Fan menoleh ke sekeliling dengan heran, namun tetap saja dia tidak melihat tanda-tanda keberadaan Su Yurong. Sampai dia melihat tali merah yang familiar melilit leher Hua Nisang. Ning Fan bergegas menghampiri Hua Nisang dengan beberapa langkah, mencengkeram kera bajunya, dan dengan kasar menarik tali merah di lehernya, memutuskannya dan merebut liontin giok di tangannya. Hua Nisang, kenapa kau punya liontin giok itu? Kenapa? Ning Fan langsung mengenali liontin itu dan mencengkeram leher Hua Nisang rat-rat, berteriak dengan marah. Su Yurong sendiri yang memberikan ini kepadaku. Lepaskan, lepaskan aku. Hua Nisang segera merasa sulit bernapas, wajahnya pucat, hampir mati lemas. Ning Fan merasakan aliran darah mengalir langsung ke kepalanya, dan amarah yang menyilaukan langsung menghancurkan pertahanan mentalnya. Su Yurong telah pergi tanpa membawa telepon genggamnya. Liontin giok itu adalah satu-satunya cara untuk menemukannya. Sekarang liontin itu ada di tangan Hua Nisang, jika dia tidak dapat segera menemukan Su Yurong, dia pasti akan mati. Bab 419 wanita pada dasarnya rapuh, namun kuat untuk cinta. Nona Su, di mana Anda? Cepat kembali. Ning Fan mengerahkan seluruh kekuatan spiritualnya dan berteriak sekeras-kerasnya.
Dengan ledakan kekuatan spiritual, suara Ningfan mungkin terdengar sejauh 1 atau 2 mil. Saat ini, beberapa mil jauhnya, Su Yurong terhuyung ke depan, wajahnya pucat pasi. Semakin jauh ia melangkah, semakin jauh ia dari Ningfan, semakin lemah ia menyerap energi kehidupan Ningfan, dan ia pun merasa semakin lemah. Bahkan ketika ditambah dengan kekuatan spiritual, suara Ningfan hampir tidak dapat terdengar saat sampai padanya. Su Yurong perlahan menoleh, melihat ke arah Ningfan berada, hatinya dipenuhi keengganan. Rasa sakit yang menyayat hati menyebabkan alis halusnya berkerut erat. Keraguan melintas di wajahnya saat dia ingin menanggapi Ningfan tanpa ragu, untuk berlari kembali ke sisinya, tanpa mempedulikan hal lain. Namun suara Huan Nisang sekali lagi terngiang dalam pikirannya. Petik 2. Kamu masih hidup hanya karena Ningfan menopangmu dengan kekuatan hidupnya sendiri. Begitu dia berhenti mendukungmu dengan kekuatan hidupnya, kau akan mati. Saat ini, kamu seperti vampir, terus-menerus menguras kekuatan hidup Ningfan. Sampai kau menguras seluruh kehidupan Ningfan. Nona Su, tinggalkan Ningfan, jangan terlalu egois. Aku tahu kalian punya perasaan satu sama lain, tapi tolong berhentilah menggunakan nama kasih sayang untuk membenarkan dirimu sebagai vampir. Jangan menyakiti Ningfan atas nama cinta. Suara dalam benaknya dengan cepat menggantikan keraguan di wajah Su Yurong dengan tekad. Wanita pada hakikat lemah, kuat karena cinta. Su Yurong menyeka air matanya, menyeret tubuhnya yang lemah, dan sekali lagi berbalik tanpa ragu-ragu, terus berjalan menjauh dari Ningfan. Di dekat gubuk kayu, Ningfan merasa cemas sekaligus marah, siap berlari ke sana kemari tanpa tujuan untuk mencari Su Yurong. Ledakan. Tiba-tiba, suara gemuruh yang dalam datang dari langit di kejauhan. Antara langit dan bumi, warnanya berubah dalam sekejap. Langit yang beberapa saat lalu cerah, berubah gelap dengan gumpalan awan yang bergulung-gulung hanya dalam beberapa saat. Di atas, awan-awan hitam bergejolak dan berubah, tampak menyatu menjadi raksasa yang terbuat dari awan. Raksasa awan itu, yang seluruhnya terbuat dari awan hitam dan berdiri setinggi 100 meter di langit setinggi 1 kilometer, tampak luar biasa megahnya. Apa benda ini? Huan Nisang berseru kaget, wajah cantiknya menengadah ke langit penuh dengan keterkejutan. Ningfan, bagaimanapun, menyipitkan matanya saat melihat pemandangan itu, wajahnya tidak hanya menunjukkan keterkejutan tetapi juga kekhawatiran yang mendalam. Karena ia merasakan rasa tertekan dan bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya yang berasal dari awan raksasa yang menjulang tinggi di atasnya. Tampaknya raksasa itu datang dengan niat jahat, penuh aura pembunuh. Mendesis. Di kepala raksasa awan itu, tiba-tiba muncul 2 bola listrik biru yang terus berputar dan berputar-putar. Mereka dengan cepat membentuk 2 lingkaran besar arus listrik. Dari kejauhan, mereka tampak seperti mata raksasa. Lalu, raksasa awan itu menundukkan kepalanya, sepasang mata listrik birunya mengamati tanah, seolah-olah mencari sesuatu. Dalam sekejap, mata biru itu menatap Ningfan di tanah lalu berhenti bergerak. Ningfan dalam hati mengutuk situasi itu sebagai mengerikan. Detik berikutnya, terdengar suara berderak. Kilatan petir biru melesat keluar dari mata kiri raksasa awan, menembus langit dan menyambar Ningfan yang ada di tanah. Petir biru menyambar Ningfan secara langsung. Meskipun seni tempering tubuh petir milik Ningfan dapat menggunakan petir untuk menempa tubuhnya, namun ada batasnya. Sama seperti orang biasa dapat melatih kekuatannya dengan mengangkat beban, jika Anda memberikan beban 2 atau 3 ton pada orang biasa, bukan saja itu tidak akan membangun kekuatan, tetapi juga akan menghancurkan mereka hingga mati. Ningfan sekarang berada dalam situasi seperti itu. Jika teknik petir yang digunakan Pei Wanjian untuk menarik petir dari langit saat itu berkekuatan 1, maka petir yang sekarang dipegang oleh raksasa awan berkekuatan 10. Dengan suara gemuruh, Ningfan terkena pukulan yang sangat keras hingga kulitnya pecah dan dagingnya robek, darah mengucur deras, sebagian besar tubuhnya hangus saat ia terjatuh terlentang ke tanah. Ah! Ningfan! Huan Nisang, yang berdiri di sana, berteriak ngeri, bergegas menghampiri dengan panik, dan mulai menarik keluar botol dan stoples yang tak terhitung jumlahnya dari pelukannya. Kalau saja ada seniman bela diri yang mengenal Myriad Flowers Valley, mereka akan mengenali bahwa wadah tersebut berisi ramuan berharga yang dibuat oleh Myriad Flowers Valley. Huan Nisang memasukkan ramuan bunga segudang yang berharga itu ke dalam mulut Ningfan segenggam demi segenggam. Cairan bunga segudang yang melegenda dan dapat menyelamatkan nyawa dituangkan langsung oleh Huan Nisang dari 5 botol ke luka Ningfan seolah tak ada gunanya. Ningfan, jangan mati. Ningfan, jangan mati di hadapanku. Huan Nisang berteriak ketakutan, mati-matian memberi Ningfan ramuan penyelamat hidup yang tak terhitung jumlahnya. Mendesis. Namun pada saat ini, 1 kilometer tinggi di langit, listrik biru mulai berkumpul di mata kanan raksasa awan itu juga. Huan Nisang,
mendengar suara itu, mendongak dengan ngeri. Retakan. Dia melihat mata kanan raksasa awan itu mengeluarkan sambaran petir seperti sebelumnya, merobek langit gelap, menuju langsung ke Ning Fan dan Huanisang. Sudah berakhir. Pupil mata Huanisang membesar karena takut, tetapi lengannya melindungi Ning Fan yang tengah terbaring di tanah, bahkan secara naluriah membungkuk untuk melindunginya dari petir dengan tubuhnya. Bab 420 Anugerah Penyelamat Hidup Huanisang. Tepat saat petir hendak menyambar Huanisang dan Ning Fan yang dipeluk erat oleh Huanisang tiba-tiba membuka matanya. Apa yang dilihatnya adalah wajah putus asa Huanisang, dan di atas mereka, petir menyambar angkasa. Ledakan. Pada saat itu, petir menyambar tepat ke punggung Ning Fan. Desis-desis-desis. Petir biru pucat langsung menyebar ke seluruh tubuh Ning Fan dan juga menyelimuti Huanisang di bawahnya. Keduanya pingsan pada saat yang sama, dan jatuh ke tanah. Saat itu, di angkasa tinggi, seluruh arus listrik di mata raksasa awan itu telah berubah menjadi sambaran petir, mengubahnya menjadi raksasa tanpa mata. Meskipun tidak memiliki mata, jika seseorang mendongak dari tempat Ning Fan dan Huanisang berbaring, mereka akan dapat melihat sesuatu yang tampak seperti ekspresi di wajah raksasa awan itu. Tatapannya menyapu ke arah Ning Fan bagaikan lubang hitam, lalu dengan sikap seperti manusia, ia mengangguk puas. Akhirnya, bentuknya berubah dengan cepat, dari awan raksasa menjadi massa awan hitam yang bentuknya tidak beraturan. Kemudian, embusan angin bertiup, dan awan hitam itu pun segera menghilang. Di langit, langit biru dan awan putih kembali. Seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Keduanya tergeletak tak bergerak di tanah. Seiring berjalannya waktu, detik demi detik, siang dan malam silih berganti. Ketika Ning Fan sadar kembali, hari sudah keesokan harinya. Kekuatan spiritualnya beredar di seluruh tubuhnya, dan hati Ning Fan langsung tenggelam. Kemarin, setelah dia memaksakan pendirian fondasinya, pusaran kekuatan spiritual yang terbentuk di area dantian perut bawahnya telah tersebar oleh dua sambaran petir dari raksasa awan di atas. Sekarang, dantiannya kosong seperti sebelumnya. Wilayah kekuasaannya telah jatuh kembali ke level ke-9 pemurnian Qi. Tidak, bahkan lebih parah dari sebelumnya, karena wilayah kekuasaannya telah direduksi secara paksa oleh petir dari atas, menghamburkan pusaran kekuatan spiritual. Jika dia ingin mencoba pembentukan fondasi lagi, kesulitannya akan berkali-kali lipat lebih besar daripada sebelumnya. Faktanya, Ning Fan tidak menggunakan pil pendirian fondasi untuk pendirian fondasi yang dipaksakan kemarin, yang hanya dapat dianggap setengah pendirian. Artinya, dia telah membentuk pusaran kekuatan spiritual di dantiannya, tetapi tubuhnya belum membangun kembali fondasinya. Untuk membangun fondasinya secara menyeluruh, ia perlu meminum pil pembentukan fondasi sambil membentuk pusaran kekuatan spiritual untuk merekonstruksi fondasi tubuhnya. Sisi baiknya adalah meskipun tingkat kekuatan Ning Fan telah berkurang, dia masih hidup, dan saat dia terbaring tak sadarkan diri, seni tempering tubuh petir miliknya telah memperbaiki tubuhnya secara otomatis. Saat ini, luka-luka akibat sambaran petir sebagian besar sudah sembuh. Tentu saja, penghargaan juga harus diberikan kepada Huanisang yang, pada saat itu, tidak segan-segan mengeluarkan biaya untuk memberi Ning Fan begitu banyak ramuan berharga Myriad Flowers Valley. Dan yang paling penting, saat sambaran petir kedua datang, Huanisang berpegangan erat pada Ning Fan, ikut merasakan kerusakan yang ditimbulkannya. Mendengar hal ini, Ning Fan terkejut dan segera melihat ke arah Huanisang yang tergeletak di tanah. Huanisang masih terjepit di bawahnya, dia tidak memiliki seni tempering tubuh petir, jadi meskipun dia dilindungi oleh Ning Fan di atasnya, luka-lukanya jauh lebih parah daripada lukanya, hampir mati. Jantung Ning Fan menegang, lalu dia cepat-cepat mengeluarkan cairan spiritual dari cincin luar angkasanya, membuka paksa mulut Huanisang, lalu menuangkannya. Dia juga terus-menerus memasukkan sisa pil permajaan dan ramuan elemen sejati ke dalam mulutnya. Tampaknya peran telah terbalik di antara mereka. Pertama kali petir menyambar, Huanisanglah yang mati-matian menyuapkan ramuan penyelamat hidup dan cairan ke dalam mulut Ning Fan. Sekarang, giliran Ning Fan yang memasukkan ramuan penyelamat nyawa ke dalam mulut Huanisang. Kekuatan petir dari langit itu luar biasa dahsyatnya, sesuatu yang Huanisang tidak dapat tahan sama sekali. Bahkan hanya berbagi sedikit saja dengan Ning Fan hampir membuat separuh tubuhnya hangus. Namun untunglah, dia memiliki banyak barang penyelamat dari Myriad Flowers Valley, dan dengan penyelamatan habis-habisan dari Ning Fan, tidak diketahui berapa lama waktu berlalu sebelum Huanisang secara bertahap keluar dari bahaya. Awan raksasa di langit itu. Apa sebenarnya itu? Saat Ning Fan menunggu Huanisang bangun, dia tidak bisa menahan diri untuk menatap ke langit. Langit kembali berwarna biru cerah, jernih dan tak berbatas, seakan-akan kita dapat melihat jauh ke dalam surga hanya dengan sekali pandang. Namun Ning Fan tiba-tiba merasa bahwa di balik langit tanpa batas ini, tampaknya ada sesuatu yang lain.
Raksasa awan di langit dan 2 sambaran petir yang dilepaskannya jelas tidak sesederhana itu. Namun, Ning Fan sama sekali tidak tahu apa sebenarnya mereka. Bahkan warisan ibunya tidak memuat catatan apapun tentang hal-hal seperti itu. Apakah aku mati? Erangan pelan terdengar, dan Huan Nisang pun tersadar. Meskipun tubuhnya masih sangat lemah, ia tidak lagi berada dalam bahaya maut. Kamu tidak mati, terima kasih telah menyelamatkan hidupku, kata Ning Fan kepada Huan Nisang dengan tulus. Sekalipun sambaran petir pertama telah menjatuhkannya, kesadarannya belum pudar, dan dia tahu dengan jelas bahwa jika bukan karena Huan Nisang, dia tidak akan mampu menahan sambaran petir kedua dan mungkin sudah mati sekarang. Aku tidak mati. Kau juga hidup. Huan Nisang awalnya terkejut, lalu dia segera menyadari situasi tersebut dan tersenyum kegirangan. Jadi, Ning Fan, maksudmu sekarang akulah penyelamatmu. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebesar.